Apa itu motivasi? Motivasi mengacu pada proses di mana seseorang diberi energi, diarahkan, dan dengan berkelanjutan untuk tercapainya suatu tujuan. Definisi ini memiliki 3 elemen kunci, yaitu energi, arah, dan ketekunan. Elemen energi adalah ukuran dari intensitas, dorongan, dan semangat. Orang yang termotivasi akan berusaha dan bekerja keras. Namun, kualitas dan intensitas upaya juga harus diperhatikan. Tingkat usaha yang tinggi tidak serta-merta menghasilkan kinerja pekerjaan yang menguntungkan, kecuali usaha tersebut disalurkan ke arah yang menguntungkan organisasi. Terakhir, motivasi mencakup dimensi ketekunan. Manajer ingin karyawan terus berupaya dengan tekun untuk mencapai tujuan organisasi. Teori-teori awal motivasi. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow adalah seorang psikolog yang mengusulkan bahwa dalam diri setiap orang terdapat hierarki 5 kebutuhan. Hierarki yang pertama adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan seseorang akan makan, minum, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan seseorang akan rasa aman, perlindungan, dan bahaya psikologis, dan kepastian bahwa kebutuhan fisik akan terpenuhi. Hierarki yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan seseorang akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Hierarki yang keempat adalah kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan seseorang akan faktor harga diri internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, dan penghargaan eksternal status, pengakuan, dan perhatian. Hierarki yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan manusia untuk berkembang, mencapai potensi, dan mewujudkan diri untuk menjadi apa yang mampu dia capai. Yang kedua adalah teori X dan Y McGregor. Douglas McGregor mengusulkan 2 asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Sederhananya, teori X adalah pandangan negatif terhadap orang yang menganggap pekerja memiliki ambisi yang sedikit, tidak menyukai pekerjaan, ingin menghindari tanggung jawab, dan perlu dikontrol secara ketat agar dapat bekerja dengan efektif. Sedangkan teori Y adalah pandangan positif yang menganggap karyawan menikmati pekerjaan, mencari, dan menerima tanggung jawab, dan melatih pengarahan diri sendiri. Yang ketiga adalah teori 2 faktor Herzberg. Teori 2 faktor Frederick Herzberg juga disebut motivation hygiene theory, yang mengusulkan bahwa faktor intrinsik berhubungan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor ekstrinsik berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Herzberg percaya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dari faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, manajer yang berusaha menghilangkan faktor-faktor yang menciptakan ketidakpuasan kerja dapat mencegah ketidakpuasan orang tetapi tidak memotivasi mereka. Faktor ekstrinsik yang menghasilkan ketidakpuasan kerja disebut hygiene factor. Untuk memotivasi orang, Herzberg menyarankan untuk menekankan pada motivator, yaitu faktor intrinsik yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Yang keempat adalah teori 3 kebutuhan. David McClelland dan rekan-rekannya mengusulkan teori 3 kebutuhan yang mengatakan bahwa 3 kebutuhan yang diperoleh dan bukan bawaan merupakan motif utama dalam bekerja, yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi, yaitu dorongan untuk sukses dan unggul. Yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan akan hubungan interpersonal yang ramah dan dekat. Teori-teori kontemporer motivasi. Yang pertama, goal setting theory atau teori penetapan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik meningkatkan kinerja, dan ketika menerima tujuan yang sulit, kinerjanya lebih tinggi daripada tujuan yang mudah.
Dalam teori ini, bekerja untuk mencapai tujuan adalah sumber utama dari motivasi kerja. Lalu, teori ini berlaku untuk orang-orang yang menerima dan berkomitmen pada tujuan, serta karyawan akan berusaha lebih keras jika mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penetapan tujuan. Yang kedua adalah reinforcement theory atau teori penguatan. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensi. Konsekuensi yang segera mengikuti perilaku dan meningkatkan kemungkinan atau probabilitas di mana perilaku akan diulang disebut reinforces atau penguat. Teori ini fokus pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan sesuatu. Dalam teori ini, penguatan positif lebih disukai karena efek jangka panjangnya terhadap kinerja. Dan juga, mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan lebih baik daripada hukuman yang dapat menciptakan perilaku disfungsional tambahan. Teori yang ketiga adalah job design theory atau teori desain pekerjaan. Dalam teori ini terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama adalah job design atau desain pekerjaan, yaitu cara tugas-tugas dikombinasikan untuk membentuk pekerjaan yang tuntas dan lengkap. Pendekatan yang kedua adalah job enlargement atau pemekaran pekerjaan, yaitu perluasan pekerjaan secara horizontal melalui penambahan lingkup pekerjaan. Selanjutnya adalah job enrichment atau pengayaan pekerjaan, yaitu perluasan pekerjaan secara vertikal dengan menambahkan tanggung jawab perencanaan dan evaluasi. Atau dengan kata lain, karyawan diberi wewenang untuk melaksanakan beberapa tugas yang biasanya dilakukan oleh manajer. Pendekatan selanjutnya adalah Job Characteristic Model atau JCM, yaitu kerangka kerja untuk merancang pekerjaan yang memotivasi, yang menciptakan pengalaman kerja yang bermakna, yang memenuhi kebutuhan pertumbuhan karyawan. Terdapat 5 karakteristik pekerjaan yang utama. Yang pertama adalah keragaman keterampilan, yaitu di mana sebuah pekerjaan memerlukan keragaman aktivitas hingga seorang karyawan dapat menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Yang kedua adalah identitas tugas, di mana sebuah pekerjaan memerlukan penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan dan identifikasi bagian-bagian pekerjaan. Yang ketiga yaitu signifikansi tugas, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan memiliki dampak yang besar pada kehidupan dan pekerjaan orang lain. Yang keempat adalah otonomi, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemandirian, dan keleluasaan yang substansial bagi seseorang dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakannya. Yang kelima adalah umpan balik, yaitu di mana dalam melakukan aktivitas kerja yang diperlukan untuk mencapai hasil pekerjaan individu, diperlukan informasi yang langsung dan jelas mengenai efektivitas kinerjanya. Kemudian job design update. Pendekatan ini menanggapi kekhawatiran bahwa job characteristic model mungkin tidak benar-benar sesuai untuk pekerjaan saat ini. Terdapat 2 sudut pandang yang muncul dan telah mendapat perhatian. Yang pertama adalah relational perspective of work design. Perspektif ini berfokus pada bagaimana tugas dan pekerjaan seseorang semakin didasarkan pada hubungan sosial. Yang kedua adalah proactive perspective of work design. Perspektif ini berfokus di mana karyawan mengambil inisiatif untuk mengubah cara kerja mereka. Teori yang keempat adalah equity theory atau teori keadilan. Teori ini menyatakan bahwa para karyawan membandingkan rasio apa yang mereka berikan atau input dengan apa yang mereka dapatkan atau output. Kemudian, mereka membandingkan rasio input dan output mereka dengan rasio input dan output orang lain yang relevan, lalu mengoreksi ketidakadilan. Equity theory berfokus pada distributive justice, yaitu persepsi keadilan atas jumlah dan alokasi imbalan di antara individu, yaitu siapa yang menerima apa. Hal ini mempengaruhi kepuasan karyawan. Lalu, penelitian yang lebih baru telah berfokus pada
isu-isu procedural justice, yaitu persepsi keadilan dari proses yang digunakan untuk menentukan distribusi imbalan, yaitu bagaimana siapa menerima apa. Hal ini mempengaruhi komitmen organisasi karyawan. Teori yang kelima adalah ekspektansi teori atau teori harapan. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung bertindak dengan cara tertentu yang berdasar pada harapan bahwa tindakan itu akan diikuti suatu hasil tertentu dan pada daya tarik dari hasil itu bagi individu tersebut. Terdapat 3 variabel atau hubungan dalam ekspektansi teori. Yang pertama adalah harapan atau ekspektasi, di mana probabilitas yang dirasakan individu bahwa mengerahkan sejumlah usaha akan menghasilkan tingkatan kinerja tertentu. Yang kedua adalah instrumentalitas, yaitu tingkat di mana individu percaya bahwa memberikan kinerja pada tingkat tertentu adalah alat yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah daya tarik atau valensi, di mana pentingnya individu menempatkan hasil atau imbalan potensial yang dapat dicapai dari suatu pekerjaan. Teori ekspektasi ini menekankan hadiah atau imbalan, perilaku yang diharapkan, dan persepsi individu tentang kinerja, imbalan, dan hasil yang akan menentukan tingkatan usahanya. Isu-isu motivasi terkini. Yang pertama, masalah terkini dalam motivasi. Memahami dan memprediksi motivasi karyawan adalah salah satu bidang yang paling populer dalam penelitian manajemen. Teori kontemporer motivasi karyawan dipengaruhi oleh beberapa masalah tempat kerja yang signifikan, mengelola tantangan lintas budaya, memotivasi kelompok pekerja yang unik, dan merancang program penghargaan yang sesuai. Yang kedua, mengelola tantangan multifasional lintas budaya. Dalam lingkungan bisnis global saat ini, manajer tidak dapat secara otomatis mengasumsikan program motivasi yang bekerja di satu lokasi geografis akan bekerja di tempat lain. Sebagian besar teori motivasi saat ini dikembangkan di Amerika Serikat oleh orang Amerika dan tentang orang Amerika. Mungkin karakteristik pro-Amerika yang paling mencolok dalam teori-teori ini adalah penekanan kuat pada individualisme dan pencapaian. Misalnya teori penetapan tujuan dan harapan menekankan pencapaian tujuan serta pemikiran rasional dan individual. Di negara-negara seperti Jepang, Yunani, dan Meksiko memiliki karakteristik penghindaran ketidakpastian yang kuat. Kebutuhan keamanan akan menjadi lapisan dasar hierarki kebutuhan. Negara-negara yang dapat skor tinggi dalam karakteristik pengasuhan yaitu Denmark, Swedia, Norwegia, Belanda, dan Finlandia akan memiliki kebutuhan sosial sebagai tingkat dasar mereka. Misalnya bahwa kerja kelompok akan lebih memotivasi ketika budaya negara mendapat skor tinggi pada kriteria pengasuhan. Konsep motivasi lain yang jelas memiliki bias Amerika adalah kebutuhan prestasi. Pandangan bahwa kebutuhan pencapaian tinggi bertindak sebagai motivator internal mengandaikan kedua karakteristik budaya. Kesediaan untuk menerima tingkat risiko sedang yang mengecualikan negara-negara dengan karakteristik penghindaran ketidakpastian yang kuat, dan perhatian terhadap kinerja yang berlaku hampir secara tunggal untuk negara-negara dengan karakteristik pencapaian yang kuat. Kombinasi ini ditemukan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris Raya. Di sisi lain, karakteristik ini relatif tidak ada di negara-negara seperti Chili dan Portugal. Teori ekuitas memiliki pengikut yang relatif kuat di Amerika Serikat, yang tidak mengherankan mengingat bahwa sistem penghargaan gaya Amerika Serikat didasarkan pada asumsi bahwa pekerja sangat sensitif terhadap ekuitas dalam alokasi hadiah. Di Amerika Serikat, ekuitas dimaksudkan untuk menghubungkan pembayaran dengan kinerja. Namun, bukti menunjukkan bahwa dalam budaya kolektivis, terutama di negara-negara bekas sosialis Eropa Tengah dan Timur, karyawan mengharapkan imbalan untuk mencerminkan kebutuhan individu mereka serta kinerja mereka. Selain itu,
Konsisten dengan warisan komunisme dan ekonomi yang direncanakan secara terpusat, karyawan menunjukkan sikap hak yang lebih besar, yaitu mereka mengharapkan hasil yang lebih besar daripada masukan mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran gaya Amerika Serikat mungkin perlu dimodifikasi di beberapa negara agar dianggap adil oleh karyawan. Studi penelitian lain terhadap lebih dari 50.000 karyawan di seluruh dunia meneliti bahwa dua karakteristik budaya dari kerangka kerja global, yaitu individualisme dan maskulinitas dalam kaitannya dengan motivasi. Para peneliti menemukan bahwa dalam budaya individualistis seperti Amerika Serikat dan Kanada, inisiatif individu, kebebasan individu, dan pencapaian individu sangat dihargai. Namun dalam budaya yang lebih kolektif seperti Iran, Peru, dan Cina, karyawan mungkin kurang tertarik untuk menerima pujian individu tetapi lebih menekankan pada harmoni, kepemilikan, dan konsensus. Mereka juga menemukan bahwa dalam budaya maskulin, prestasi atau ketegasan seperti di Jepang dan Slovakia, fokusnya adalah pada kesuksesan materi. Lingkungan kerja tersebut dirancang untuk mendorong karyawan dengan keras dan kemudian memberi penghargaan pada karyawan berkinerja terbaik dengan penghasilan tinggi. Namun, dalam budaya yang lebih memelihara seperti Swedia dan Belanda, kesenjangan upah yang lebih kecil di antara karyawan adalah hal biasa, dan karyawan cenderung memiliki manfaat kualitas hidup yang luas. Terlepas dari perbedaan motivasi lintas budaya ini, beberapa konsistensi lintas budaya terlihat jelas dalam sebuah studi terhadap karyawan di 13 negara. Motivator teratas termasuk peringkat dari nomor 1 ke bawah diperlakukan dengan hormat, keseimbangan kehidupan kerja, jenis pekerjaan yang dilakukan, kualitas orang yang bekerja, kualitas kepemimpinan organisasi, gaji pokok, bekerja di lingkungan dengan layanan yang baik dapat diberikan kepada orang lain, potensi karir jangka panjang, pengaturan kerja yang fleksibel, kesempatan belajar dan pengembangan, tunjangan, peluang promosi, dan pembayaran insentif atau bonus. Dalam penelitian lain menunjukkan bahwa keinginan untuk pekerjaan yang menarik tampaknya penting bagi hampir semua pekerja. Terlepas dari budaya nasional mereka, misalnya karyawan di Belgia, Inggris, Israel, dan Amerika Serikat menempatkan pekerjaan menarik nomor 1 di antara 11 tujuan kerja. Demikian pula, dalam sebuah penelitian yang membandingkan hasil referensi pekerjaan di antara mahasiswa pasca sarjana di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Singapura, pertumbuhan prestasi dan tanggung jawab dinilai 3 besar dan memiliki peringkat yang identik. Kedua studi menunjukkan beberapa universalitas terhadap pentingnya faktor intrinsik yang diidentifikasi oleh Herzberg dalam teori 2 faktornya. Studi terbaru lainnya yang memiliki tren motivasi kerja di Jepang juga tampaknya menunjukkan bahwa model Herzberg berlaku untuk karyawan Jepang. Yang ketiga, memotivasi kelompok pekerja yang unik. Karyawan datang ke organisasi dengan kebutuhan, kepribadian, keterampilan, kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda. Mereka memiliki harapan yang berbeda dari pemimpin mereka dan pandangan yang berbeda tentang apa yang mereka pikir pemimpin mereka, dan memiliki hak untuk mengharapkan dari mereka. Dan mereka sangat bervariasi dalam apa yang mereka inginkan dari pekerjaan tersebut. Mengingat perbedaan-perbedaan ini, bagaimana manajer dapat melakukan pekerjaan yang efektif untuk memotivasi kelompok karyawan unik yang ditemukan dalam angkatan kerja saat ini. Satu hal adalah memahami persyaratan motivasi kelompok-kelompok ini, termasuk beragam karyawan, profesional, dan pekerja kontingen. A. Memotivasi tenaga kerja yang beragam. Untuk memaksimalkan motivasi di antara tenaga kerja saat ini, manajer perlu berpikir dalam hal fleksibilitas. Misalnya, penelitian memberitahukan kita bahwa pria lebih mementingkan otonomi dalam pekerjaan daripada wanita. Sebaliknya, kesempatan untuk belajar, jam kerja yang nyaman dan fleksibel,
serta hubungan interpersonal yang baik lebih penting bagi wanita. Generasi milenial menghargai hubungan sosial dan berbeda dengan pekerja yang lebih tua. Cenderung menikmati menjadi bagian dari tim. Manajer perlu menyadari bahwa apa yang memotivasi seorang ibu tunggal dengan 2 anak tanggungan yang bekerja penuh waktu untuk mendukung keluarganya mungkin sangat berbeda dari kebutuhan satu karyawan paruh waktu atau karyawan yang lebih tua yang bekerja hanya untuk menambah penghasilan pensiunnya. Beragam penghargaan diperlukan untuk memotivasi karyawan dengan beragam kebutuhan tersebut. Misalnya, banyak organisasi telah mengembangkan pengaturan kerja yang fleksibel, seperti minggu kerja terkompresi, waktu fleksibel, dan pembagian pekerjaan. Alternatif pekerjaan lain yang juga kita bahas sebelumnya adalah telecommuting. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua karyawan menganut gagasan telecommuting. Beberapa pekerjaan menikmati interaksi informal di tempat kerja yang memenuhi kebutuhan sosial mereka dan merupakan sumber ide-ide baru. Meskipun pengaturan seperti itu mungkin tampak sangat memotivasi, hubungan positif dan negatif telah ditemukan. Misalnya, sebuah studi yang melihat dampak telecommuting pada kepuasan kerja menemukan bahwa kepuasan kerja pada awalnya meningkat ketika tingkat telecommuting meningkat. Tetapi karena jumlah jam yang dihabiskan telecommuting meningkat, kepuasan kerja mulai turun, sedikit menurun, dan kemudian stabil. B. Memotivasi profesional. Profesional berbeda dari non-profesional. Mereka memiliki komitmen yang kuat dan jangka panjang untuk bidang keahlian mereka. Untuk tetap terkini di bidang mereka perlu memperbarui pengetahuan mereka secara teratur, dan karena komitmen mereka terhadap profesi mereka jarang mendefinisikan minggu kerja mereka sebagai jam 8 pagi sampai jam 5 sore 5 hari seminggu. Uang dan promosi biasanya rendah dalam daftar prioritas mereka. Mereka cenderung dibayar dengan baik dan menikmati apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, tantangan pekerjaan cenderung berperingkat tinggi. Mereka suka mengatasi masalah dan mencari solusi. Hadiah utama mereka adalah pekerjaan itu sendiri. Flow penelitian yang menarik berfokus pada flow experience. Flow adalah keadaan penyerapan total dalam pekerjaan seseorang di mana individu kehilangan rasa waktu dan kesadaran akan kegiatan di sekitarnya. Tampaknya berlaku paling langsung untuk para profesional. Manajer dapat memaksimalkan flow di antara karyawan profesional dengan merancang pekerjaan yang menantang, memberikan kesempatan untuk menggunakan kreativitas, dan memungkinkan pemanfaatan penuh untuk keterampilan karyawan. Ironi flow adalah self-motivating. Tugas itu sendiri merangsang tingkat kinerja yang tinggi. Profesional cenderung fokus pada pekerjaan mereka sebagai kepentingan hidup utama mereka. Sedangkan non-profesional biasanya memiliki minat lain di luar pekerjaan yang dapat mengimbangi kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa para profesional cenderung tidak bertahan dalam pekerjaan yang tidak memiliki tantangan, variasi, atau gagal memanfaatkan keterampilan sepenuhnya. C. Memotivasi pekerja kontingen. Tidak ada solusi sederhana untuk memotivasi karyawan ini. Untuk sekelompok kecil individu yang lebih memilih kebebasan status sementara mereka, kurangnya stabilitas mungkin tidak menjadi masalah. Selain itu, temporariness mungkin lebih disukai oleh dokter, insinyur, akuntan, atau perencana keuangan dengan kompensasi tinggi yang tidak menginginkan tuntutan pekerjaan penuh waktu. Tetapi orang-orang ini adalah pengecualian. Untuk sebagian besar, karyawan tidak sementara karena pilihan. Yang akan memotivasi karyawan sementara tanpa sadar yang jelas adalah kesempatan untuk menjadi karyawan tetap. Dalam kasus di mana karyawan tetap dipilih dari kumpulan karyawan sementara. Karyawan sementara akan sering bekerja keras dengan harapan menjadi karyawan tetap. Selain itu, juga kesempatan untuk pelatihan. Kemampuan karyawan sementara untuk mencari pekerjaan baru sangat tergantung pada keterampilannya. Jika seorang karyawan melihat bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat membantu mengembangkan keterampilan yang dapat dipasarkan, maka motivasi meningkat. Dari sudut pandang ekuitas, ketika karyawan sementara bekerja bersama dengan karyawan tetap,
yang berpenghasilan lebih dan mendapatkan manfaat juga untuk melakukan pekerjaan yang sama. Kinerja karyawan sementara cenderung menderita. Memisahkan karyawan tersebut atau mungkin meminimalkan saling ketergantungan di antara mereka dapat membantu manajer menangkal masalah potensial. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam kepuasan kerja antara pekerja kontingen dan pekerja tetap tidak signifikan sampai kita mempertimbangkan pengaturan kerja kontingen tertentu. Karyawan sementara versus kontraktor independen, pekerja sementara kurang puas daripada pekerja tetap. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa sebagian besar karyawan sementara tidak menerima tunjangan seperti liburan berbayar dan dibayar dengan upah lebih rendah daripada yang diperoleh oleh pekerja tetap yang relatif terampil. Sebaliknya, kontraktor independen hampir sama puasnya dengan pekerja tetap. Organisasi lebih cenderung mengakui pentingnya kontribusi kontraktor independen karena mereka sebagian besar adalah individu yang sangat terampil. Misalnya konsultan manajemen berpendidikan tinggi dan memiliki rekam jejak kesuksesan yang terbukti. Yang keempat, merancang program media yang berlaku. 3 program penghargaan yang dirancang untuk meningkatkan motivasi karyawan. Yang pertama, Open Book Management. Di Open Book Management, eksekutif senior berbagi informasi keuangan utama dengan semua karyawan sehingga mereka akan termotivasi untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang pekerjaan mereka dan lebih mampu memahami implikasi dari apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan dampak akhir pada garis bawah. Idealnya, karyawan mulai berpikir seperti pemilik daripada menyewa tangan. Tujuan dari Open Book Management adalah membuat karyawan berpikir seperti pemilik dengan melihat dampak keputusan mereka terhadap hasil keuangan. Karena banyak karyawan yang pada awalnya tidak memiliki pengetahuan atau latar belakang untuk memahami keuangan, mereka harus diajarkan cara membaca dan memahami laporan keuangan organisasi. Namun, begitu karyawan memiliki pengetahuan ini, manajer dapat secara teratur membagikan angka-angka itu kepada mereka. Dengan berbagi informasi ini, karyawan mulai melihat hubungan antara upaya mereka, tingkat kinerja, dan hasil operasional. Yang kedua, program pengakuan karyawan. Program pengakuan karyawan adalah rencana untuk mendorong perilaku tertentu dengan secara formal menghargai kontribusi karyawan tertentu. Karyawan dan manajer memberi hieroglyphs dan code in the egg, kartu kepada kolega untuk pencapaian luar biasa di tempat kerja. Bagian dari insentif hanya untuk menerima pengakuan, tetapi ada juga gambar untuk hadiah berdasarkan jumlah kartu yang diterima seseorang. Ketika perusahaan dan organisasi pemerintah menghadapi anggaran yang lebih ketat, insentif non-finansial menjadi lebih menarik. Sebuah survei baru-baru ini terhadap organisasi menemukan bahwa 89% memiliki beberapa jenis program untuk mengakui prestasi pekerja. Survei lain menemukan bahwa 12% karyawan mengatakan bahwa mereka sering menerima penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. 7% karyawan mengatakan perusahaan mereka sangat baik dalam menunjukkan penghargaan atas pekerjaan hebat. Keuntungan yang jelas dari program pengakuan adalah harganya murah, pujian itu gratis, dengan atau tanpa imbalan finansial, mereka bisa sangat memotivasi karyawan. Yang ketiga, Pay for Performance. Pay for Performance adalah rencana kompensasi yang bervariasi dengan beberapa ukuran kinerja individu atau organisasi. Program-program ini telah lama digunakan untuk memberi kompensasi kepada tenaga penjualan dan eksekutif. Tetapi ruang lingkup pekerjaan dengan gaji variabel telah diperluas. Sekitar 94% pengusaha sekarang memiliki beberapa bentuk rencana pembayaran variabel. Contoh program Pay for Performance akan mencakup rencana pembayaran sedikit demi sedikit, pembayaran berdasarkan prestasi, pembagian keuntungan, dan bonus lump sum. Untuk sebagian besar, program-program ini berhasil. Pembayaran prestasi dan bonus khususnya telah terbukti berhubungan positif dengan kinerja karyawan di masa depan. Tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh kotak Learning from Failure, dalam bab ini pembayaran untuk kinerja tidak tepat untuk semua organisasi.